Ana bertanya. Di dalam warung bilik bambu yang nampak tak pernah buka sekaligus tak pernah tutup, karena tirainya selalu tertutup dipaku rapat, tapi warung itu tak punya pintu. Dikepung cemara gunung dan bekik serangga, warung bilik bambu ini seperti kemewahan dunia satu-satunya bagi para pendaki yang akan memulai trekking. Warung terakhir, di desa terakhir, di lereng gunung ini, sebelum masuk ke dalam hutan pinus, setapak jalur pendakian nampak menjuntai macam tangga langit tepat di sisi warung itu. Ana berjalan tergopoh, menaruh ranselnya saja akhirnya seperti melakukan bantingan. Bruk! Nampak berat sekali ransel hijau silver itu. Sisi bagusnya, sekarang ransel itu bisa berfungsi untuk bantal super nyaman menaruh punggungnya. Istirahat sejenak. Ana menatap langit di sela pohon, menghirup udara segar sepuasnya. Beberapa saat, ibu yang punya warung tiba-tiba menghampirinya, sudah dengan segelas teh panas untuk Ana yang merebah sembarangan di depan warungnya. Terima kasih ibu, Rikuh menyongsong gelasnya berkata, sebenarnya sih saya pengen kopi, hehehehe. Kopi? Ibu menarik gelasnya lagi. Pengen kopi? Ya sudah, biar ibu ganti. Bu, seru Ana. Bercanda bu. Tak apa-apa, kopi kan? Tunggu sebentar ya, ibu bikinkan. Beneran bu, bercanda. Jelas Ana, bangkit mengejar untuk merebut segelas teh panas dari tangan si ibu. Ini ada pisang goreng juga. Setelah di dalam warung menanyakan, dari mana? Mbak kok sendirian? Belum sempat menjawab karena Ana sibuk membatin. Ini asli keramahan orang sini, apa strategi marketing sih? Tidak pesan kok tahu-tahu dikasih teh. Sembari meniup-niup teh yang masih terus mengeluarkan asap. Saya Ana bu, dari Jakarta. Mak, kopi 3, teriak salah satu di antara 3 pemuda yang baru datang, sambil rusuh berebut membawakan ransel hijau silver ke dalam warung. Aku bawakan ya, teriak yang paling gemuk ke Ana yang di dalam warung. Aku saja, serobot yang paling kurus. Kamu kerempeng, capek nanti gak kuat sampai puncak. Rebut yang paling pendek. Ana melongo saja ranselnya jadi rebutan 3 pemuda di luar itu. Rupanya mereka sudah mengamatinya sejak melihat Ana naik mobil pengangkut sayuran. Ya sudah, kamu bawa ranselnya. Aku orangnya. Sigap melepas ranselnya lalu berlari ke warung seolah Ana sudah jadi miliknya. Ayo mbak. Yang menjinjing ransel hijau silver akhirnya yang paling kurus. Ia tertawa kecil, menggeleng dan melenggang masuk ke warung bilik bambu yang tadi dengar-dengar juga ada pisang gorengnya. Datang lagi langkah-langkah kaki dengan deru nafas orang-orangnya. 5 orang, 2 laki-laki, 3 perempuan. Ternyata mereka semua ditambah 3 yang rebutan ransel Ana tadi, berdelapan adalah satu rombongan. Aduh, kok habis? Si ibu menusukkan lidi berkali-kali ke lubang kompornya. Sekali lagi seolah tak percaya, dan masih tak basah oleh minyak tanah karena memang tabung bahan bakar kompornya sudah kering. Wah, gak bisa rebus air buat kopi kalau begini. Pakai kompor in.
Hei, itu buat persediaan nanti, menegur kawannya yang panik membongkar kompor dan resting di rak. Pakai kompor in. Hei, itu buat persediaan nanti, menegur kawannya yang panik membongkar kompor dan nesting dari ranselnya. Teh saja tuh yang masih panas, usul Ana dengan hidungnya menunjuk panci penuh air teh berasap. Iya nih, berarti tetes terakhir itu tadi minyaknya pas merebus teh. Sambil si ibu memeriksa seluruh isi dapurnya, berkelakar. Apa mau kopinya diseduh pakai air teh? Sudah bu, gak apa-apa, teh saja. Ana menikmati teh panasnya pelan-pelan. 3 pemuda meliriknya dalam diam. Warung bilik bambu yang tak pernah buka, sekaligus tak pernah tutup ini memang didesain untuk transitnya para pendaki sebelum memulai pendakian meninggalkan desa terakhir, masuk ke hutan. Salah satu pemuda rombongan ini menyelinap ke dalam dapur, sembunyi-sembunyi dari perhatian semua orang. Setelah dengan jongkok ia merasa aman, tak terlihat oleh siapapun, sebuah dandang besar menghalangi pandangan semua orang. Apa yang dilakukan pemuda yang satu ini? Mengusap-usap sebuah cerek. Air di dalam cerek mendidih seketika, tanpa kompor. Dari tangannya muncul fatamorgana kecil. Nampak ada panas luar biasa yang keluar dari telapak itu. Laki-laki satu ini ternyata bukan orang sembarangan. Dalam hitungan detik, air dingin pegunungan dibuatnya mendidih sempurna, hanya dengan mengusap permukaan cereknya. Bu, menyembul mengagetkan. Di cerek yang ini masih ada air panas, Bu. Ih, Bana gak sopan sih, ketus salah satu teman perempuannya. Masuk-masuk dapur gak permisi. Kadang saat seseorang membawa solusi untuk sebuah masalah, bukan disambut baik tapi malah dapat marah. Itulah yang terjadi pada laki-laki misterius bernama Bana yang diam-diam punya kekuatan super ini. Keramahan penduduk di pegunungan, pisang goreng hangat, teh kental panas, kopi tubruk panas yang kata si ibu itu bijinya dipetik dari pohonnya sendiri. Sungguh semua ini membuat siapa saja jadi lupa soal besok mau makan apa. Semuanya lepas, tersenyum bahagia. Wajah-wajah memancarkan sukacita. Satu yang mampu mengganggu atau menyempurnakan segala kenikmatan dan sukacita ini adalah kecantikan Ana. Di kepala setiap laki-laki di rombongan ini, termasuk yang sudah memiliki kekasih jauh di rumah sana, hasrat menaklukkan puncak gunung dan menaklukkan Ana berkecamuk hangat hingga dada. Ada keliaran dan ada keteraturan yang wajib terjadi. Itulah alam mengajarkan tentang keindahan dan atau bencana bisa terjadi tak terduga. Sama seperti yang ada di alam pikiran manusia. Ana bareng rombongan kita saja, tanya salah satu perempuan di rombongan. Iya, mau, jawab Ana. Mereka telah saling berkenalan dan akrab dengan cepat, menjadi tim yang baik, saling mengingatkan luar dalam, memeriksa peralatan dan perlengkapan, dan mereka siap berangkat membelah hutan bersama-sama. Pendakian ini akan dimulai dalam 1 batang lagi. Laki-laki di rombongan ini semuanya perokok aktif nampaknya. Kita berangkat dulu, Bu. Doakan ya, Bu.
Semuanya berpamitan kepada ibu yang punya warung. Beberapa malah ada yang cium tangan segala, seperti punya ibu baru saja mereka di gunung ini. Iya ya, hati-hati ya, pesan si ibu. Mereka bersembilan mulai menapaki jalur pendakian. Laki-laki yang paling depan dengan ransel birunya sudah jauh berjalan meninggalkan rombongan. Sudah terlihat samar oleh deretan semak dan batang cemara. Padahal kata-katanya yang tegas tentang jalannya pelan-pelan saja, atur ritme, dinikmati, jangan lupa atur nafas juga, masih lekat di gendang telinga Ana. Senyum-senyum Ana menikmati pendakian ini. Isi ransel Ana berkurang. Tadi dibagi. Di dalam kelompok kerjasama dan empati semacam ini sangatlah perlu. Agak ringan sekarang ransel hijau silver itu. Sebentar. Ada apa, Ana? Ada yang ketinggalan? Tiba-tiba Ana berlari turun ke warung lagi. Lincah seperti kijang. Baru hitungan menit berjalan, mereka harus membuang energi untuk meneriaki laki-laki yang paling depan. Woi, berhenti! Ada yang ketinggalan! Rombongan menghentikan langkahnya sejenak. Semuanya menunggu Ana. Ada kaki-kaki beristirahat. Ada mulut-mulut yang jadi giat. Rezeki anak soleh ini. Ada yang membuka obrolan. Bisa muncak bareng supermodel coy. Iya loh, ada yang kayak gitu ya. Cantik banget. Seumur-umur aku naik gunung, baru ini ada yang cantik banget, tapi gak kelemar-kelemar. Iya tuh, lihat cara larinya, dia turun. Ayu nerek, sudah punya pacar bel? Obrolan para laki-laki itu seketika berhenti ketika Ana tahu-tahu sudah bergabung ke rombongan lagi. Memang lincah langkahnya, cepat seperti turun naik bolak-balik ke warung tadi. Sudah mendaki berapa kali, Ana? Tanya salah satu yang perempuan. Baru kali ini, jawab Ana. Nekat berangkat saja sih dari rumah. Habis pingin banget naik gunung. Beruntung bisa bareng kalian. Terima kasih ya. Para laki-laki rusuh lagi agar bisa berjalan di depan atau belakangnya Ana. Berlomba memasang tampang pendaki profesional. Ada yang agresif, ada pula yang dengan ekstra ketenangan. Tenangnya macam mengincar kijang di luasnya padang. Tadi balik lagi ke warung, ada apa sih? Cering, cering, cering. Gemerincing lonceng berayun di ransel Ana. Salah satu laki-laki melancarkan usahanya dengan meminjamkan lonceng kecil itu untuk digantungkan di setrap ransel Ana. Beberapa pendaki memang ada yang suka menggunakan lonceng saat mendaki. Untuk suara pendeteksi keberadaan, untuk bebunyian penghilang suntuk, rambu-rambu untuk hewan liar di sekitar, atau pula sebagai penjaga konsentrasi agar pikiran tidak kosong. Tak ada lonceng khusus untuk ini. Lonceng kucing, lonceng anjing, lonceng kambing, bahkan lonceng sapi bisa saja digunakan, asal berbunyi dan tidak memberatkan. Dan juga lonceng sakral seperti yang digantung di sekolahan, dipukul untuk bel tanda masuk, istirahat atau pulang. Mendengar suara lonceng itu, si ibu yang sedang membereskan gelas-gelas sisa kopi dan teh sampai menyingkap tirai warungnya yang terpaku permanen. Loh, ada apa? Tanya si ibu. Ada yang ketinggalan? Tidak, Bu. Setelah benar-benar berhenti dari larinya, Ana bertanya penuh selidik. Ibu pernah dengar tentang gong gending selo?